Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di KMU. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang amalan kesolehan seorang anak, apakah bisa secara otomatis akan sampai kepada kedua orang tuanya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai anak-anak yang memiliki sifat kesolehan. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Anak merupakan hasil usaha orang tua. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, anak itu termasuk hasil usaha yang terbaik yang dimiliki oleh orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dengan derajat yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian termasuk hasil usaha terbaik kalian. Dan sesungguhnya setiap manusia itu akan mendapatkan apa saja yang diusahakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hasil usaha orang tua adalah anak-anaknya. Bahkan itu adalah hasil usaha yang terbaik. Dan ketika anak-anak melakukan amal-amal soleh, maka orang tua akan mendapatkan pahala dari sang anak tersebut. Secara otomatis, tanpa mengurangi pahala sang anak. Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin." Apabila manusia itu wafat, meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 jalur. Min sadaqatin jariyatin, yang pertama dari sedekah jariyah, sedekah yang bersifat permanen,
yang dimanfaatkan sehingga mengalir terus pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan oleh orang yang meninggal dunia tersebut semasa hidupnya, lalu bermanfaat bagi orang lain. Selama dimanfaatkan ilmu tersebut maka akan mengalir pahalanya. Au waladin salihin yad'u lahu. Yang ketiga adalah anak yang salihin. Waladin, seorang anak, salihin, yang memiliki kesalehan, yaitu beramal saleh. Yad'u lahu, yang mendoakan kebaikan untuknya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lewat hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan tegas bahwa anak yang melakukan kesolehan sekaligus dia juga mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, maka itu merupakan aset amalan yang akan terus mengalirkan pahala kepada orang tuanya, orang yang memiliki anak tersebut sepeninggal orang tersebut, setelah kematian orang tersebut. Nah, ini dalil yang jelas lagi tegas bahwa amalan soleh seorang anak itu akan mengalir pahalanya secara otomatis kepada kedua orang tuanya tanpa mengurangi pahala sang anak tersebut. Baik itu anak tersebut meniatkan amalan tersebut agar pahalanya teruntuk orang tuanya ataupun tidak meniatkan dengan niat seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang saleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan pahala-pahala dari amal kesolehan kita, amal kebaikan kita, tanpa mengurangi pahala kita, itu teruntuk kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallahu rabbul alamin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang bertanya, apakah sama antara sujud tilawah dan sujud sajadah? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiqh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya nama lain dari sujud tilawah adalah sujud sajadah.
masing-masing nama ini berbeda sebutan namun sama dalam hakikatnya. Sujud tilawah atau sujud sajadah adalah sebuah sujud yang dilakukan baik itu dalam kondisi salat atau di luar salat disebabkan karena membaca atau mendengarkan bacaan ayat sajadah. Yang mengandung penyebutan dalam ayat tersebut tentang adanya sujud. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, disebut dengan ayat sajadah karena memang ayat tersebut memuat sujud. Disebut dengan sujud tilawah karena sujud yang dilakukan setelah adanya tilawah, yaitu bacaan Al-Quran. Disebut dengan sujud sajadah karena sujud yang dilakukan setelah membaca atau mendengarkan bacaan ayat sajadah. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kedua istilah ini adalah satu bagi satu amalan, yaitu sama amalannya namun diberi nama yang berbeda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita tambahkan bahwa sujud sajadah atau sujud tilawah ini hukumnya adalah sunnat menurut jumhur ulama dari kalangan ulama-ulama mazhab Maliki, begitu juga ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, dan ini juga pendapatnya Daud Al-Zahiri. Dan demikian pula ini merupakan pendapat sekelompok dari ulama salaf yang lain. Pendapat ini pendapat yang kuat bahwa sujud sajadah atau sujud tilawah hukumnya adalah sunnat. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu adama as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki." Apabila anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka menyingkirlah syaitan sembari menangis. Yaqulu, ia mengatakan, umira ibnu adama bisujudi fasajada falahul jannah. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, maka dia pun sujud, maka dia mendapatkan surga. Wa umirtu bisujudi fa'asaitu faliyan nar. Sementara aku diperintahkan untuk sujud, lalu aku durhaka, aku tidak taat, maka untukku neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa disyariatkan untuk sujud ketika mendengar atau ketika membaca ayat sajadah. Hanya saja hukumnya adalah sunnat. Perintah yang terdapat dalam hadis ini hukumnya adalah sunnat,
perintah sunnat, bukan wajib. Karena ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca ayat sajadah, namun beliau tidak sujud. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, qala, ia mengatakan, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi. Aku pernah membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm. Tentunya surah An-Najm ini dibaca sampai akhir ayat. Di akhir dari surat atau di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-62, ada perintah untuk sujud, fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah. Falam yasjud fiha, namun Nabi SAW beliau tidak sujud padanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini dalil yang jelas lagi gamblang yang menunjukkan kepada kita bahwa sujud sajadah, yaitu sujud ketika membaca ayat sajadah atau ketika mendengar ayat sajadah, tidaklah berhukum wajib, hanya saja hukumnya adalah sunnah, sunnah dianjurkan. Adapun ulama yang berpandangan wajibnya ayat sajadah atau sujud ketika mendengarkan atau membaca ayat sajadah adalah ulama-ulama dari mazhab Hanafi. Namun pendapat yang kuat wallahu taala alam, sujud sajadah atau sujud tilawah hukumnya adalah sunnat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum khitan bagi wanita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan untuk menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya para ulama mereka berbeda pendapat tentang khitan. Hukum khitan. Sebahagian ulama ada yang mereka berpendapat bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki, demikian pula wajib bagi wanita. Sebahagian yang lain para ulama ada yang berpendapat khitan itu hukumnya sunnat bagi laki-laki dan sunnat bagi wanita.
Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki namun sunnat bagi wanita, dan ini merupakan pendapat yang kuat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagi wanita khitan itu hukumnya adalah sunnat, tidak wajib. Ini adalah pendapat dari ulama-ulama mazhab Hanafi. Demikian pula ini pendapat ulama-ulama mazhab Maliki, dan satu pendapat dari ulama mazhab Syafi'i, dan satu pendapat juga dari ulama mazhab Hambali. Jadi ulama mazhab Syafi'i, demikian pula ulama mazhab Hambali memiliki pendapat yang lainnya. Namun ini salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat di mazhab tersebut. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syaukani. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah ajma'in. Dan ini adalah pendapat mayoritas dari para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Dalil untuk pendapat ini bahwasanya khitan bagi wanita adalah sunnat adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massal khitanu al-khitana faqad wajabal ghuslu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang, laki-laki maksudnya, itu duduk di 4 cabang seorang wanita, yaitu istrinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan lalu dia bersungguh-sungguh. Wa massal khitanu al-khitana, dan kelamin yang dikhitan itu menyentuh kelamin yang dikhitan lainnya, maka wajib mandi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya wanita itu dahulu itu berkhitan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, "Khamsun minal fitrati", ada 5 termasuk fitrah manusia. Lalu disebutkan yang pertama al-khitanu, berkhitan. Dan itu tentunya berlaku bagi laki-laki dan bagi perempuan. Namun bagi laki-laki itu hukumnya wajib, karena Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah hadis disebutkan beliau berkhitan di usia beliau 80 tahun, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka wajib bagi kita para lelaki untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berkhitan pula. Adapun bagi wanita maka hukumnya sunnat. Bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Kewajiban berkhitan bagi laki-laki, maslahatnya itu kembali kepada salah satu dari syarat sahnya sholat, yaitu bersuci. Bahwasanya apabila seorang laki-laki dia tidak berkhitan, maka sisa dari air seninya memiliki potensi yang besar untuk masih ada di ujung kulit kemaluannya.
Oleh karenanya dengan dikhitan, maka ini akan menjadikan sempurna kewajiban memenuhi syarat sahnya sholat. Demikian. Sehingga dengan ini menjadi wajib berkhitan bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, berkhitan itu sunnat karena sesungguhnya maslahat dari khitan bagi wanita itu kembali kepada maslahat untuk meminimalisir syahwatnya, dan itu hanyalah untuk mendapatkan kesempurnaan saja. Sehingga dengan ini khitan bagi wanita hukumnya adalah sunnat, tidak wajib. Wallahu ta'ala alam. Semoga penjelasan ini mencerahkan dan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.